Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita jumpa lagi dalam topik Bekam Sinergi. Kali ini saya akan berbicara tentang herbal ya, karena Bekam Sinergi itu kita fokus pada 3 modalitas yang utama, yaitu bekam, ya, kemudian akupunktur dan herbal. Itulah yang kita bahas dalam buku Bekam Sinergi. Baik, sebenarnya saya ingin menyampaikan dulu, sebenarnya ada 2 paradigma besar dalam konsep pengobatan herbal. Jadi ada pengobatan herbal yang itu bersumber atau menggunakan paradigma tradisional. Ya, paradigma tradisional itu mereka membicarakan herbal itu berdasarkan ilmu kedokteran tradisional, sebagaimana yang ada di tradisional Cina maupun di Timbun Nabawi. Bahasa-bahasa ilmuwan waktu dulu itu ya bahasanya panas, dingin, lembab, kering ya. Kemudian herbal itu memiliki afinitas. Afinitas itu dia itu herbal ini nanti dia menuju organ apa, itu namanya afinitas ya. Kemudian herbal itu mempunyai sifat dan rasa ya. Jadi kalau dalam pengobatan herbal tradisional, maka biasanya nanti kajian-kajiannya lebih menekankan kepada afinitas, kemudian sifat dari herbal, kemudian nanti rasa dari herbal. Nah, dari situ mereka sudah bisa meresepkan herbal tersebut dengan kajian dari diagnosa tradisional. Contoh misalnya begini teman-teman, ada orang jantungnya lemah dengan memberikan fenomena muka yang pucat, keluar keringat dingin, ngos-ngosan ya. Kemudian ada rasa berdebar-debar di jantungnya ya. Itu menunjukkan berarti fenomena energi jantung yang lemah. Ya, energi jantung yang lemah, ji jantung yang lemah atau yang jantung yang lemah. Maka dari situ mereka kemudian menggunakan herbal itu ya, kita memilih herbal-herbal yang menguatkan energi jantung. Contoh misalnya ginseng. Ya, ternyata ginseng ini atau ronsen ya, itu setelah diteliti ternyata dia memiliki kandungan zat aktif yang mirip atau sama dengan digoxin. Nah, ini tadi saya sempat baca sebentar di buku ini, Natural Standard Herbal Pharmacotherapy ya, an evidence based approach ya, yang ditulis oleh Catherine Ulbrich, Erika Simon. Jadi di sini herbal-herbal tadi kemudian diteliti ya, diteliti kandungan zat aktifnya apa. Nah, jadi kalau orang-orang tradisional dulu ya, karena namanya aja tradisional ya, jadi belum mengetahui metodologi penelitian, belum mengetahui cara-cara bagaimana mengekstraksi, tapi mereka sudah mempunyai pengetahuan, sudah mempunyai ilmu yang turun-temurun, yang itu memang sudah diilhamkan ya kalau bahasa saya, atau diberikan sunatullah atau naluri oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengobati mereka, antar mereka. Nah, ini kan unik ya. Jadi kalau dalam dunia pengobatan herbal ini saya memang lebih fokus menggunakan diagnosa tradisional, dan nanti untuk kandungan zat aktifnya kita akan tambahkan ya, sehingga bisa melengkapi lah ya, insyaallah ya. Jadi pendekatan yang pertama adalah pendekatan tradisional tadi. Pendekatan tradisional itu menggunakan ilmu-ilmu diagnosa tradisional. Nah, kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan herbal medis ya. Pendekatan herbal medis ini berarti menggunakan paradigma ilmu kedokteran modern atau menggunakan ilmu farmasi ya. Nanti bisa dipelajari kandungan zat aktifnya apa ya, kandungan zat aktif dari masing-masing herbal itu apa, sehingga akan diketahui arah dan fungsi dari herbal tersebut ya. Contoh tadi ginseng mengandung senyawa yang dia fungsinya seperti digoxin, atau misalnya nanti ada herbal Cina yang namanya mahuang ya, Evendra, itu punya kandungan itu seperti adrenalin, bukan seperti ya, emang kandungannya adrenalin ya, berarti dia juga menguatkan jantung ya, mahuang ya.
dan seterusnya. Jadi sebenarnya berbeda cara pandang saja, tetapi dalam penggunaannya tuh hampir-hampir sama. Ya, penggunaannya hampir sama, atau nanti yang tradisional dia punya pengalaman sendiri yang digunakan luas sesuai dengan kaidah tradisional, yang modern juga punya istilahnya itu pengalaman sendiri yang digunakan untuk secara luas juga di aspek-aspek yang lain. Nah, dari dua pendekatan ini maka ada dua kelompok besar di dalam dunia pengobatan herbal, teman-teman semua. Ada kelompok herbal medik, ada kelompok herbal yang dia membahas secara tradisional. Sebenarnya semuanya sama ya, semuanya tujuannya sama, yaitu ingin menggunakan herbal-herbal tersebut. Tinggal nanti pendekatannya yang berbeda. Ya, dua pendekatan ini ya coba kita satukan ya. Jadi kajian keilmuan itu ya, karena herbal itu dari tradisional ya tetap kita pakai kalau saya. Karena apa? Karena kita terlanjur memang sudah menekuni dunia tradisional. Tapi bagi teman-teman yang tidak punya ilmu tradisional, mereka akan nyaman dengan pendekatan medisnya, dengan pendekatan herbal mediknya. Ya tidak masalah ya, jadi tidak masalah. Maka disitulah teman-teman semuanya nanti terkadang ada sebuah perbedaan, kenapa kok kamu pakai ini? Ya menurut saya ini harusnya pakai ini saja. Nah, perbedaan-perbedaan ini akan selalu kita temukan di dalam persiapan herbal. Yang satu metode saja ya, misalnya herbal medik saja pasti akan berbeda pendapat ya, apalagi berbeda pendekatan ya. Jadi inilah khasanah keilmuan yang sangat luar biasa, sehingga kita tidak perlu kemudian mempertentangkan ya, ini kajiannya kok kayak gini, ini kok tradisional banget. Padahal kalau tanpa tradisional, teman-teman herbal medik pun juga tidak akan bisa belajar, karena herbal medik berawal dari testimoni tradisional ya. Maka disinilah ya perlunya kita bisa membahas lah ya. Tinggal teman-teman itu nyaman dengan metode yang mana. Mau pakai metode tradisional silahkan, metode modern silahkan. Kalau yang saya pakai memang saya dominan tradisional ya. Saya dominan tradisional. Kenapa? Alasannya ya lebih mudah dipahami untuk semua orang dengan level pendidikan yang tidak perlu pendidikan tinggi ya, yang mereka intinya sudah pernah belajar ilmu kedokteran tradisional ya. Kalau kita pakai herbal medik ya nanti kajian-kajiannya tentunya juga menggunakan ilmu-ilmu herbal medik. Tapi tidak kemudian kita melupakan atau mengesampingkan sama sekali herbal medik ya, karena disitulah nanti ada penelitian-penelitian, ada pembuktian-pembuktian, sehingga herbal ini juga cukup aman. Kemudian juga herbal medik ini kemudian menjadikan sebuah herbal tersebut diproduksi secara besar-besaran yang kemudian disebarluaskan atau dipasarkan, sehingga kemanfaatannya juga semakin bisa menjangkau untuk banyak orang. Nah, itu kelebihan dari herbal medik ya. Kemudian dilakukan ekstraksi, penyimpanan ya, kemudian ada izin edar dan sebagainya. Itu dalam rangka herbal yang semula tradisional tadi yang mungkin akan berkhasiat atau memberikan manfaat untuk lokal orang-orang sekitar situ, tapi ketika diproduksi secara herbal medik ada BPOM-nya ya, ada izin edarnya, sudah ada klaim khasiatnya, maka itu akan bisa disebarluaskan. Yaitulah paradigma dua pendekatan herbal antara tradisional dan medis. Harapannya saling mengisi, saling melengkapi, dan saling bisa diintegrasikan di dalam pelayanan pengobatan herbal. Saya kira itu ya, semoga kita nanti mulai belajar herbal itu lebih semangat, lebih bisa menghargai berbagai macam pendekatan tersebut, sehingga tidak perlu dipertentangkan. Dari saya cukup sekian untuk pembukaan, kita mempelajari atau menyampaikan materi-materi herbal yang berikutnya, dan insya Allah semoga nanti ke depan kita bisa istiqomah untuk membahas satu persatu herbal yang akan kita sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.